Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah semuanya anak-anak kelas 4? Semoga kalian di rumah selalu sehat walafiat beserta seluruh keluarga kalian di rumah, dan pesan dari saya selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, selalu makan teratur dan istirahat yang teratur. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang keberagaman, tapi berbeda keberagamannya dengan yang sudah Ustadz sampaikan yang kemarin. Keberagaman yang pertama yang akan Ustadz sampaikan adalah nanti ada keberagaman makanan tradisional. Jadi enak banget nih siang-siang gini bahas makanan, siapa tahu ada yang seger-seger, nanti setelah video ini lapar boleh langsung makan ya. Dan keberagaman yang kedua adalah keberagaman permainan tradisional. Nah, permainan tradisional apa saja sih yang sudah kalian mainkan? Dan mungkin makanan apa saja yang sudah kalian makan dari daerah Indonesia? Nah, baik, langsung saja kita bahas bersama-sama. Keberagaman di Indonesia sangatlah banyak, karena Indonesia adalah negara yang sangat besar, terdiri dari berbagai pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, dan juga ada Pulau Papua. Di Indonesia banyak sekali keberagaman. Di antaranya ada keberagaman lagu daerah, pakaian daerah atau pakaian adat, kemudian ada rumah daerah atau rumah adat, dan juga ada keberagaman suku. Yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tentang keberagaman makanan tradisional dan keberagaman permainan tradisional. Keberagaman makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama ada mie Aceh. Mie Aceh berasal dari Aceh. Bahan dari mie Aceh ini adalah bahannya mie kuning tebal dengan irisan daging yang disajikan dalam sup kari gurih dan pedas. Rendang. Siapa yang tidak kenal dengan rendang? Jika kalian pergi ke warung Pak Nasi Padang, pasti kalian akan menemukan menu rendang. Rendang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Rendang terdiri dari bumbu khas masakan Padangnya yang terbuat dari berbagai jenis rempah-rempah dengan cita rasa yang sangat kuat dan juga sangat nikmat. Rendang terbuat dari daging sapi. Rendang juga sudah dipatenkan di dunia internasional, sehingga rendang merupakan makanan khas dari Indonesia. Pempek. Pasti semua sudah pernah makan pempek. Pempek merupakan makanan khas dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pempek terbuat dari olahan sagu dan ikan, ditambah kuah coklat yang dinamai cuko atau cuko. Kerak telur. Kerak telur ini berasal dari Jakarta, terutama dari suku Betawi yang ada di Jakarta. Menu masakan kerak telur ini terbuat dari beras ketan putih, ebi, telur ayam yang kemudian disangrai, dan terdiri dari bumbu-bumbu rahasia dan lengkap. Ayam betutu. Ayam betutu ini merupakan makanan khas dari daerah Bali yang terbuat dari ayam utuh yang berisikan bumbu terbaik yang selanjutnya akan dipanggang dalam api sekam. Tentu di dalam menu ayam betutu ini juga ditambahi sayuran, sambal, kacang, dan juga bawang mentah. Ada lagi makanan bubur Manado yang berasal dari Manado. Ada rujak cingur yang berasal dari Jawa Timur. Tentu rujak cingur ini, cingurnya berasal dari mulutnya sapi. Kemudian ada nasi gudeg dari Jogja. Dengan ciri nasi gudeg ini adalah yang terbuat dari sayur nangka muda. Ada juga papeda dari Papua. Papeda ini terbuat dari sagu. Dan yang berikutnya ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara, coto Makassar dari Makassar. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh makanan tradisional yang sudah Ustadz
berikan tadi. Apakah kalian sudah mencicipi semuanya? Sebelumnya Ustaz mohon maaf tidak bisa menyebutkan semuanya, nanti bisa kalian cari, searching di Google juga bisa, dan juga melihat atau membaca di buku-buku bacaan juga bisa. Baik, langsung saja kita bahas materi kita yang kedua adalah tentang permainan tradisional dari Indonesia. Permainan tradisional di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali permainan-permainan tradisional yang harus kita mainkan. Apa saja itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada congklak. Siapa yang pernah main congklak atau ada yang masih bingung tentang congklak? Congklak ini permainan dari Jawa. Sebutan lain dari permainan ini adalah dakon. Kemudian congklak juga dimainkan di Sumatera dengan nama congkak. Dentuman lamban ada di Lampung, dan di Sulawesi permainan congklak ini disebut dengan mokau. Berikutnya ada cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng ini dimainkan oleh 4-5 anak. Permainan ini berasal dari Jawa. Di daerah Sunda, permainan ini disebut pacublak-cublak uang. Berikutnya ada gobak sodor. Gobak sodor ini juga dimainkan di luar Jawa dengan nama yang berbeda-beda. Di NTT, gobak sodor ini dinamakan nami naklek. Di NTB, permainan gobak sodor ini dinamakan kali gadang. Di Riau, dinamakan maingalah, dan di Jambi, permainan gobak sodor ini dinamakan andang-andangan. Permainan egrang. Permainan egrang ini menggunakan 2 buah bambu yang kita injak, kemudian kita berjalan di atas bambu tersebut. Di Bengkulu, permainan egrang ini disebut ingkau, sedangkan di Jawa Tengah, permainan egrang ini disebut jangkungan. Berikutnya ada lari tampurung. Lari tampurung ini berasal dari Maluku. Lari tampurung ini merupakan permainan dengan menggunakan tempurung atau batok kelapa yang diikat tali kemudian dimainkan secara lari-larian atau balapan. Kemudian ada gundu atau kelereng. Tentu kalian sudah tahu permainan ini, gundu atau kelereng, dengan menggunakan kelereng, petak umpet atau sembunyi-sembunyian atau skit-skitan. Kemudian ada permainan engkle. Engkle ini dimainkan juga di Jawa dan juga ada dimainkan di luar Jawa. Manfaat melakukan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Berolahraga sambil bermain. Melatih kesabaran kalian ketika permainan tradisional, melatih kerjasama, melatih sikap sportif, atau menerima kekalahan dengan lapang. Bagaimana dengan permainan tradisional yang sudah Ustaz berikan contohnya tadi? Apakah kalian sudah memainkan semuanya? Selain yang sudah Ustaz contohkan tadi, kalian bisa juga searching di Google tentang jenis-jenis permainan tradisional, karena masih banyak jenis permainan tradisional yang belum Ustaz sampaikan. Boleh kalian searching di Google ataupun kalian searching di buku atau dengan membaca buku. Salah satu manfaat dari permainan tradisional tadi sudah Ustaz sebutkan, bahwa untuk melatih kerjasama. Pernahkah kalian bekerja sama? Dan tahukah kalian tujuan dan manfaat kerjasama itu apa? Tentu kalian, Ustaz yakin sudah pernah melakukan kerjasama, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama yang bisa kalian lakukan di rumah adalah saling bekerja sama dengan orang tua untuk membersihkan rumah. Kemudian contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah melakukan piket. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Misalkan kalian ketika bekerja kelompok pasti akan melakukan kerjasama.
Ketika kalian bekerja kelompok tetapi tidak menemukan satu kesepakatan, maka kalian harus bisa saling menghargai antara anggota kelompok agar kalian menemukan kesepakatan bersama. Jadi tujuan kerjasama ini untuk melatih kalian agar bisa menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Ketika kita sudah melakukan kerjasama, apa saja sih manfaat dari kerjasama itu? Yang pertama, manfaat dari kerjasama ini adalah terciptanya kerukunan. Yang kedua, mudah dalam menyelesaikan masalah karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian, pekerjaan cepat selesai. Dan belajar menghormati orang lain, memupuk rasa persatuan, serta memupuk rasa persaudaraan. Itulah manfaat jika kalian melakukan kerjasama dengan baik. Jangan sampai ketika bekerja sama kalian saling bermusuhan. Misalkan kalian sedang melakukan permainan tradisional petak umpet ataupun boy-boyan. Ketika boy-boyan kalian harus saling bekerja sama. Kalau kalian tidak bekerja sama dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kekalahan, kadang juga terjadi permusuhan, saling menyalahkan. Itu yang tidak boleh dilakukan, karena kerjasama ini tujuannya adalah untuk memupuk rasa persaudaraan, juga persatuan. Nah, cukup sekian video kali ini. Silakan dipelajari, baik dari video ini juga belajar dari buku paket tematik dan sumber belajar yang lainnya seperti dari Google, dan juga bisa belajar melalui orang tua kalian. Cukup sekian video dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.